Kenapa dia mundur juga? Terima kasih. Xin mong. Xin mong Gio. Sampai Houston. Ya. Ya, Simong. Lakuin po, lakuin po. Ya, Pak. Nah, nanti lo ada anu, Pak, ada iklan di depannya, Pak. Bantai, bantai, bantai. Terima kasih. Xin mong. Haji cantik kami nih guys, konsisten. Hari ini pakai pink ini. Haji cantik, selamat pagi. Enggak nih kamera. Oh, ngomong Dean Grini, wah. Apa alik Grini jadi? Siapa namanya? Ciceng. Iya. Oh, Ciceng semua. Laki atau perempuan nih? Laki-laki itu perempuan. Makasih Bantai. Cowok atau? Cowok. Dari angkatan. Calon rocker tuh Bantai. Ini dikasih Bantai, kasih Bantai. Dua kok tangan, dua kok tangan. Ah, kasih Bantai. Makasih Bantai, makasih lu. Makasihnya. Makasih dulu. Nah. Ini dua kok tangan. Makasih sama merah. Gini, makasih sama merah. Kok diem? Malu ada ya. Korea.
Ya udah kamu ketik aja. Dia tuh ya dah ke Nason. Oh. Ya, saya ke lewat sana. Kamu ketik aja ya mau pesan apa? Ya, makasih. Senang ya? Senang. Ketik sekarang loh, jangan nanti tunggu jam 12. Itu dari mana, dari terubus kok? Dari terubus kok. Kamera. Sampah, jangan lupa. Pindah sama Nera. Sama Nera. Nah, ini dekat-dekat sini. Kalau rocker. Rambutnya digaris berapa duit itu? Yence. Digaris itu berapa duit Yence? Coba mau demo nih, mau demo. Ajakan Zo, biasa maneranya dibalikin di sini aja. Boleh pawai sana pawai ya. Kadang ya hidup seperti itulah, ada pertemuan juga ada perpisahan. Nah, kalau tidak mau berpisah ya menderita sendiri. Supaya kadang saya juga lihat kalau misalnya orang juga tidak bahagia ditahan seperti apapun juga buat apa? Nah diri kita juga sama kan, kita juga mau bebas, mau bahagia. Makanya itu kita harus punya prinsip dimanapun berada. Nah, walau tinggal sendirian juga bisa tinggal sendirian, tinggal rame-rame juga bisa tinggal rame-rame. Kan kita waktu lahir juga nggak bawa teman. Ada sini yang lahir bawa teman. Gak ada kan? Mama Yence tuh bawa teman. Terus mana temannya sekarang? Tapi tinggal sama temannya. Nah itulah hidup begitu. Maka yang terpenting kita kalau bisa itu mandiri. Jadi sekalipun seorang diri juga tetap bisa lanjutkan hidup, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Tapi yang namanya kalau misalnya ada yang datang juga ya bukan berarti ditolak, juga harus diterima. Karena namanya wihara itu kan tempat umum, siapapun boleh tinggal. Tapi selama memiliki sila yang sama, memiliki pandangan yang sama, serta berpegang pada aturan yang ada. Kalau aturan tidak dijalankan, ya tidak bisa tinggal juga. Karena yang ada apa? Malah buat nama wihara tercemar. Malah buat orang lain juga tidak mau datang lagi ke wiharaan, itu juga jadi masalah juga. Lebih baik ya buang satu gitu kan. Nah ini
ada hal-hal mana, makanya yang terkadang ada perlu untuk mana yang dipertahankan, ada perlu mana yang harus dilepas. Semuanya pakai kebijaksanaan. Ini banyak anak-anak yang datang. Waktu di Thailand juga saya pernah dapat cerita, ada rekan saya, beliau sudah jadi biku, sudah cerita waktu masih anak-anak, karena beliau tinggal di Udon Thani dekat Wihara Lungta. Nah, jadi beliau itu coba ke Wihara Lungta mau dengar ceramah, tapi namanya anak-anak itu punya motif lain. Jadi dengar ceramah itu punya motif lain. Nah, motifnya apa di sini nih? Begitu dengar, Lungta tidak tahu, mungkin beliau pikirannya sedang pas tertuju ke sana, ketangkap itu pikiran anak kecil itu. Langsung beliau omong, nah ini anak-anak nih datang ke wihara nih, mau minta nomor, cari nomor. Nah, tapi itu begitu tangkap gitu, Lungta itu meta, beliau bilang Lungta meta. Setelah Lungta bilang begitu, Lungta langsung ngomong, di wihara ini ada anjing sekian ekor, ada bebek sekian ekor. Tuh anak-anak langsung tulis nomor. Nah, dipasang, dapat. Karena di sana itu lotre itu kan disahkan, memang pemerintah yang keluarkan. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi Lungta walaupun tahu juga meta kasih. Nah, itu jarang-jarang lah. Mungkin juga kebetulan atau bagaimana. Maka di sana ya banyak juga. Nah, yang datang memang tujuannya ya cari nomor. Makanya kalau misalnya Lungpo sebutkan ada sebut angka-angka itu udah orang-orang udah langsung pakai perhatian ekstra ya. Begitu keluar angka itu udah langsung nanti keluar dari sini langsung beli lotre ini. Ya, makanya ya banyak modelnya lah, banyak macamnya. Di zaman Sang Buddha juga ya demikian. Maka kalau lihat zaman Sang Buddha pun ada semacam survei lah. Dari sekian banyak orang atau umat Buddha yang datang di zaman itu, berapa persen yang lihat dari Dhamma, dari yang akan benar-benar memang ingin mendengar Dhamma, itu sebagian kecil. Beberapa itu lihat dari karena rupawan dari Sang Buddha, dari wujudnya, fisiknya itu kan. Ada beberapa juga dari karena senang-senang saja, lihat ada ramai-ramai. Nah, jadi dari sini juga memang sudah begitulah adanya dunia ini. Ada memang sesuatu yang menarik, itu akan banyak. Coba konser-konser lihat kan. Tapi kalau misalnya acara apalagi acara meditasi mungkin bisa dilihat, hanya segelintir orang saja. Nah, ya memang sudah demikian, kita juga tidak bisa paksakan harus seperti ini, harus banyak demikian, karena memang kodratnya dunia ini seperti itu. Yang sedikit itu umumnya memang yang benar-benar tujuannya memang hanya langka. Makanya manusia mana yang memang punya karakter untuk meraih maga pala nibbana, itu Sang Buddha umpamakan dengan seekor sapi. Nah, orang-orang yang bisa punya kemampuan untuk terbebas, nah itu layaknya tanduk sapi. Sementara orang-orang yang masih senang untuk berputar-putar di dalam watak sangsara, dalam lingkaran tumimba lahir tua, sakit, mati, itu layaknya bulu sapi. Coba bisa dibandingkan antara tanduk dengan ekor, berapa banding berapa. Nah, sedemikian langkanya. Jadi makanya kita yang belajar agama Buddha mengetahui akan hal ini, selain jadi pemicu motivasi untuk diri kita agar setidaknya menjadi seperti yang tanduk sapi itu, juga untuk memiliki kebijaksanaan dengan melihat bahwa di luar sana memang layaknya ya bulu-bulu sapi yang begitu banyak, tidak bisa dibandingkan. Jadi yang terbebas, yang akan terbebas memang selalu itu nilainya lebih kecil
Kalau misalnya semua nilainya lebih besar, tentunya sudah dari zaman Sang Buddha, ketika Sang Buddha masih hidup juga semuanya sudah arahat semua. Tapi nyatanya yang namanya kehidupan itu terus-menerus berputar. Makanya Sang Buddha itu katakan bahwa semesta ini itu tidak terlihat awalnya bagaimana, dan juga tidak terlihat juga, tidak tahu akhirnya itu kapan, dan akan seperti apa. Bahkan mungkin mustahil untuk mencari akhirnya. Jadi memang demikianlah kehidupan di alam semesta. Maka yang terpenting adalah bagaimana diri kita itu, bawa diri sebisa mungkin sesuai dengan jalan dhamma, sesuai dengan sila, samadhi, panya, baik dalam komunitas kecil maupun dalam komunitas besar. Juga yang terpenting adalah diri sendiri, karena diri kitalah yang memberikan kebahagiaan untuk diri kita, bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan luar. Kalau misalnya lingkungan luar seperti apapun, tinggal di dalam istana sekalipun, tapi kalau batin kita itu tidak bahagia, ya tidak bahagia di sana. Batin hampa. Tapi kalau misalnya batin kita bahagia, tinggal seorang diri pun di tengah hutan, tidak ada siapa-siapa, sudah puas, nah itu juga sudah bahagia. Jadi memang intinya bagaimana diri kita itu bentuk benteng sekokoh mungkin di dalam diri. Dengan demikian kebahagiaan itu tidak ada seorang pun yang dapat merenggutnya. Layaknya seperti benteng yang kokoh, tembok yang kokoh, diterjang topan sekalipun tidak akan runtuh. Nah itu kalau misalnya kita bisa bangun batin kita sampai sekokoh itu, segala macam bentuk tekanan dari luar tidak akan dapat menyentuh kebahagiaan yang kita miliki. Seperti apapun orang mencela, seperti apapun orang menyakiti, seperti apapun orang merugikan, kalau batin kita itu sudah bahagia, sudah puas, sudah damai, tidak akan terusik sama sekali. Nah inilah yang kita cari di dalam Buddha Sasana ini, cari kebahagiaan yang seperti itu, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak bersyarat, kebahagiaan yang muncul dari dalam diri, bukan kebahagiaan yang semu, yang dari luar. Nah selanjutnya siap-siapnya pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo viwajantu sabarogo winasatu mate bawatwantara yosuki digayuko bawa abiwadanasi lisani cang wuddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang agatoe pasannanang agang damang wijanatang age buddhe pasannanang dakineye anutare age dhamme pasannanang wirago pasame sukhe age sangge pasannanang bunya kete anutare agasaming danang dadatang agang punyang pawadati agang ayu cawanno caya sokiti sukang balang
Agasada tamedawi agadhamma samayito dewa bhuto manuso wa agapato pamodati bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sada soti bawantu te. Maksudnya dia bayi tak ingat jawab. Ada dia masuk si pangsi dia ngamuk.